Selamat pagi, perkenalkan nama saya Corelani Gastorus. Pada kesempatan saat ini saya akan memulai presentasi materi pertama hingga sampai materi ke-7 dari Sosiologi Politik. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang pengertian sosiologi politik, ruang lingkup, hingga sejarah perkembangan dari sosiologi politik. Pengertian sosiologi politik adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga sosial, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Sosiologi politik juga mempelajari partisipasi dalam pembuatan keputusan tentang suatu kehidupan, hubungan antara masyarakat dan politik, hubungan antara struktur-struktur sosial, dan hubungan antara tingkah laku sosial serta tingkah laku politik. Berikut adalah bagian dari hubungan timbal balik dan hubungan inklusif antara politik dengan masyarakat. Dari figur di atas atau bagian di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa masyarakat merupakan suatu realitas yang di dalamnya terjadi proses interaksi sosial dan terdapat pola interaksi sosial. Hubungan antara politik dan masyarakat, termasuk di dalamnya ada proses interaksi seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, perekrutan politik, dan komunikasi politik, serta pola interaksi itu seperti budaya politik dan ideologi politik. Bersifat saling mempengaruhi atau mempunyai pengaruh timbal balik. Kedua sosiologi politik didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena politik. Pendekatan sosiologi terdiri dari konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori, dan metodologi yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas, aktivitas yang berkaitan dengan proses dan sistem politik yang di dalamnya terdapat kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi konflik, serta kebijakan pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan memasuki ruang lingkup dari sosiologi politik. Ruang lingkup sosiologi politik itu mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan, lembaga sosial, otoritas, dan hubungan antara masyarakat dan politik. Sosiologi politik tergantung dari keteraturan kekuasaan pemerintahan, lembaga sosial, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Sosiologi politik juga partisipasi dalam pembuatan keputusan tentang suatu kehidupan, hubungan antara masyarakat dan politik, hubungan antara struktur sosial, dan hubungan antara tingkah laku sosial serta tingkah laku politik. Ruang lingkup sosiologi politik juga kelas sosial, gerakan sosial, lembaga politik, partai politik, politik lokal, dan politik global. Serta lingkungan kultural, lingkungan politik, dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan, dan kondisi-kondisi sosial dari politik, yaitu bagaimana keadaan sosial mempengaruhi politik. Demokrasi, aksi politik, perubahan politik, dan konflik termasuk dalam ruang lingkup dari sosiologi politik itu tersebut. Selanjutnya masuk sejarah perkembangan. Pada abad ke-19 mempelajari hubungan antara masyarakat dan negara serta peran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Abad ke-20, aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, lembaga sosial, otoritas, dan hubungan antara masyarakat dan politik di Amerika Serikat dan Eropa. Pada tahun 1940, munculnya berbagai teori dan konsep baru seperti teori elit, teori pluralisme, dan teori kelas sosial. 1950-an, sosiologi politik mulai diajarkan di universitas-universitas di Indonesia pada masa Orde Baru. Sosiologi politik lebih banyak dipelajari dalam konteks pembangunan nasional, serta reformasi. Sosiologi politik semakin berkembang dan memperoleh perhatian yang lebih besar dari para ahli sosiologi dan politik di Indonesia.
Serta pada tahun 1970, sosiologi politik semakin berkembang di Indonesia dengan munculnya berbagai organisasi dan lembaga yang membahas tentang sosiologi politik, serta Asosiasi Sosiologi Indonesia atau ASI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Pada tahun 1980-an, semakin banyak penelitian dan studi tentang sosiologi politik di Indonesia, seperti studi tentang partisipasi politik, konflik sosial, dan perubahan sosial. Pada tahun 1990-an, semakin banyak juga buku-buku dan jurnal yang membahas tentang sosiologi politik di Indonesia, serta semakin banyaknya penelitian dan studi tentang sosiologi politik. Dilanjutkan pada abad ke-21, sosiologi politik semakin berkembang di seluruh dunia dengan semakin banyaknya penelitian dan studi tentang sosiologi politik, serta semakin berkembangnya teknologi yang memungkinkan penelitian dan studi tentang sosiologi politik dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai penyebab dari perilaku politik. Ada 4 penyebab dari perilaku politik. Yang pertama ada sosialisasi politik, yaitu perilaku politik dapat mempengaruhi oleh nilai-nilai politik yang diterima oleh seseorang melalui proses sosialisasi politik seperti dari keluarga, dari media massa, dari sekolah, dan dari lingkungan sosial lainnya. Partisipasi politik, yaitu perilaku politik dapat dipengaruhi oleh partisipasi politik seseorang dalam kegiatan politik berupa pemilihan umum, aksi politik, atau kegiatan politik lainnya. Yang ketiga yaitu komunikasi politik. Perilaku politik juga dapat dipengaruhi oleh komunikasi politik yang terjadi antara individu atau kelompok dalam kegiatan politik berupa diskusi, debat, atau kampanye politik. Yang keempat yaitu kondisi sosial. Perilaku politik juga dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial karena yang terjadi pada suatu waktu dan tempat tertentu. Kondisi sosial dapat berupa perubahan sosial, konflik sosial, atau perubahan politik. Ada 3 asumsi dalam penyebab perilaku politik. Asumsi pertama, dalam sosiologi politik menyatakan bahwa seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh kegiatan lain. Hal ini berarti bahwa kegiatan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dapat mempengaruhi kegiatan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok lainnya. Dalam konteks sosiologi politik, asumsi ini dapat membantu dalam memahami bagaimana kegiatan politik dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Asumsi kedua, dalam sosiologi politik menyatakan bahwa perilaku seseorang atau individu dipengaruhi oleh karakteristik sosial lainnya. Hal ini berarti bahwa karakteristik sosial seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan status sosial dapat mempengaruhi politik seseorang atau individu. Dalam konteks sosiologi politik, asumsi ini dapat membantu dalam memahami bagaimana karakteristik sosial dapat mempengaruhi partisipasi politik dan kegiatan politik seseorang. Asumsi yang ketiga dalam sosiologi politik menyatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara masyarakat dan negara. Hal ini berarti bahwa masyarakat dan negara saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk kebijakan publik dan mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya, masuk ke materi selanjutnya yaitu perspektif sosiologi politik. Terdapat 4 perspektif dalam sosiologi politik. Yang pertama ada perspektif struktural fungsional, perspektif konflik, perspektif elitis, dan perspektif pluralisme. Yang pertama yaitu perspektif struktural fungsional adalah salah satu perspektif dalam sosial politik yang menekankan pada fungsi dan peran dari lembaga-lembaga sosial dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup dari masyarakat. Yang kedua yaitu perspektif konflik, yaitu adalah salah satu perspektif dalam sosial politik yang menekankan pada konflik dan pertentangan antara kelompok-kelompok sosial dalam memperebutkan sumber daya dan kekuasaan. Yang ketiga yaitu perspektif elitis, adalah salah satu perspektif dalam sosial politik yang menekankan pada peran kelompok-kelompok elit dalam mengambil keputusan politik dan mempengaruhi kebijakan dalam negara. Dan yang terakhir yaitu perspektif pluralisme, yaitu salah satu perspektif dalam sosial politik yang menekankan pada keragaman dalam masyarakat serta pentingnya partisipasi politik dari berbagai kelompok sosial.
Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kekuasaan. Kekuasaan ialah kemampuan atau hak untuk bertindak dan mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Kekuasaan dapat berbentuk hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, dan dapat melekat pada jabatan atau pada diri orang tersebut. Kekuasaan juga dapat bersifat positif atau negatif, dan sumber kekuasaan dapat berasal dari kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Perspektif pluralisme menekankan pada pentingnya partisipasi politik dari berbagai kelompok sosial yang mempengaruhi kebijakan negara. Untuk memahami secara empirik seseorang berkuasa, dapat dilakukan dengan cara-cara seperti melakukan observasi terhadap perilaku dan tindakan seseorang, melakukan analisis terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, melakukan penelitian terhadap lembaga-lembaga sosial dan politik yang mempengaruhi kekuasaan seseorang, dan melakukan wawancara atau kajian terhadap orang-orang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang kekuasaan seseorang. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sosiologi politik. Distribusi kekuasaan tidak merata karena beberapa faktor, di antaranya faktor sejarah, di mana kekuasaan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga atau kelompok tertentu, sehingga terjadi konsentrasi kekuasaan pada kelompok-kelompok tertentu saja. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, di mana kekayaan dan sumber daya yang dimiliki kelompok tertentu dapat mempengaruhi kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu faktor politik, di mana kekuasaan seringkali dikaitkan dengan jabatan dan posisi dalam pemerintah atau lembaga-lembaga politik, sehingga terjadi konsentrasi kekuasaan pada kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya itu faktor sosial dan budaya, di mana kekuasaan seringkali terkait dengan status sosial dan budaya tertentu, sehingga terjadi konsentrasi kekuasaan pada kelompok-kelompok tertentu. Yang terakhir yaitu faktor pendidikan, di mana akses pendidikan yang tidak merata dapat mempengaruhi distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang sumber daya politik. Dalam pengertian sumber daya politik, terdapat dua pengertian, yaitu adalah dalam konteks partai politik, sumber daya politik merujuk pada individu yang akan dinominasikan untuk memegang posisi formal di pemerintahan. Individu-individu ini seringkali merupakan elit yang akan membuat keputusan politik di tingkat perwakilan dan eksekutif. Partai politik bertanggung jawab dalam memilih dan mempersiapkan individu-individu tersebut untuk posisi formal di pemerintahan. Lain halnya dalam konteks sumber daya alam. Politik hukum sumber daya alam merujuk pada prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang digunakan sebagai pedoman kebijakan resmi oleh negara. Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya alam digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang terbesar, politik hukum sumber daya alam merupakan isu penting di Indonesia, di mana sumber daya alam seperti hutan, perikanan, dan pertanian adalah sektor-sektor yang strategis. Selanjutnya kita akan membahas keabsahan dalam politik. Konsep yang mengacu pada kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku, keabsahan politik dapat dilihat dari sejauh mana tindakan politik sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Dalam konteks budaya politik di Indonesia, keabsahan politik dapat dilihat dari kesadaran rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan memahami hak dan kewajiban terkait masalah politik tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang legitimasi politik. Legitimasi politik yaitu konsep yang mengacu pada penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap otoritas politik yang memerintah. Legitimasi politik penting untuk memastikan bahwa tindakan politik yang diambil dianggap sah dan diterima oleh masyarakat. Legitimasi politik dapat menciptakan kestabilan politik dan perubahan sosial di masyarakat. Kritik sosial. Bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Kritik sosial dapat berupa kritikan, masukan, sanggahan,
sindiran, tanggapan, atau penilaian terhadap sesuatu yang dinilai menyimpang atau melanggar nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Sosial juga sebagai sarana komunikasi gagasan baru di samping menilai gagasan lama untuk suatu perubahan sosial. Kritik sosial juga sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses masyarakat. Kritik sosial juga sebagai bentuk tanggapan terhadap masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Fungsi kritik sosial terbagi atas 4 fungsi. Yang pertama ialah sebagai kontrol terhadap jalannya sistem sosial, yaitu kritik sosial berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sistem sosial atau proses bermasyarakat. Dengan adanya kritik sosial ini, masyarakat dapat mengevaluasi kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pihak yang berkuasa. Dan yang kedua yaitu sebagai sarana komunikasi gagasan baru. Maksudnya ya, kritik sosial dapat menjadi sarana komunikasi gagasan baru, di samping menilai gagasan lama untuk suatu perubahan sosial dengan adanya kritik sosial. Masyarakat dapat menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Apa saja yang mereka butuhkan dapat mereka sampaikan melalui kritik sosial tersebut. Yang ketiga itu sebagai bentuk tanggapan terhadap masalah sosial. Kritik sosial berfungsi sebagai bentuk tanggapan terhadap masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Dengan adanya kritik sosial tersebut, masyarakat dapat menyuarakan kekhawatiran mereka dan kebutuhan mereka terhadap masalah sosial yang ada. Dan yang keempat yaitu sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses politik. Yaitu kritik sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dengan adanya kritik sosial, masyarakat dapat lebih aktif dalam menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Sehingga pihak yang berkuasa dapat memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir adalah materi mengenai ideologisasi kultur. Ideologisasi kultur dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti melalui pendidikan, media massa, atau propaganda politik. Ideologisasi kultur dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu masalah atau isu tertentu. Dengan adanya ideologisasi kultur, masyarakat dapat memiliki pandangan yang sama terhadap suatu isu atau masalah. Ideologisasi kultur dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pihak yang berkuasa. Dengan adanya pihak yang berkuasa dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu isu atau masalah. Lalu ideologisasi kultur juga dapat memicu konflik dan ketegangan di masyarakat. Jika suatu ideologisasi atau pandangan tidak diterima oleh sebagian masyarakat, maka hal ini dapat memicu konflik dan ketegangan di dalam masyarakat. Sekian hasil presentasi saya hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun perkataan maupun ucapan, karena tugas yang baik adalah tugas yang dikerjakan dan diselesaikan. Terima kasih. Thank you. Next.